私はそれを見る限りでは全部を信用することはできないんです。ただ文章はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。本日宮崎勉の3名の死刑を執行しました。Halo teman-teman, welcome back to my channel. Saya ucapkan terima kasih banget untuk Anda yang sudah ngeklik channel ini. Dan kali ini saya akan cerita kembali tentang kanibalisme. Sebelumnya saya pernah cerita tentang seorang kanibal dari Jepang bernama Issei Sagawa yang memakan mayat teman kuliahnya, dan yang herannya hingga sampai saat ini dia bebas dari segala macam hukuman. Kalau Anda mau nonton filmnya silahkan klik dia link ini untuk mengikuti cerita Issei Sagawa. Kanibal yang akan saya ceritakan sekarang juga berasal dari Jepang. Ini kayaknya lebih mengerikan deh daripada Issei Sagawa. Karena dia adalah seorang nekrofil, seorang pedofil, seorang monster yang sadis yang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah memakan korban 4 anak-anak kecil. Tsutomu Miyazaki lahir 21 Agustus 1962 di Itsukaichi. Dia adalah hasil inses ayahnya dengan saudara kandungnya. Biasanya hasil inses itu membuat si bayi cacat, dan Tsutomu lahir prematur dan memang cacat fisiknya. Persendian pada pergelangan tangannya itu menyatu sehingga dia nggak bisa menekuk tangannya baik itu ke atas ataupun ke bawah. By the way, saya mau klarifikasi tentang cacatnya tangan Tsutomu ini. Jika Anda googling Tsutomu Miyazaki, maka Anda akan menemukan tangan, ya, pergelangan tangan seperti gambar yang ini. Tapi sebenarnya itu adalah bukan gambar aktual, bukan gambar sesungguhnya dari tangan Tsutomu. Tangan Tsutomu nggak seperti itu, nggak creepy seperti itu sebenarnya. Karena walaupun cacat, tangan Tsutomu itu ya sebenarnya kelihatannya masih normal aja, nggak parah-parah banget cacatnya. Cuma nggak bisa nekuk ke atas ataupun ke bawah. Cuma itu aja cacatnya. Tapi walaupun begitu, gara-gara tangannya itu dia sudah dikucilkan dan dibully sejak kecil, sejak SD sampai SMA. Akhirnya Tsutomu menjadi sosok penyendiri, nggak punya teman. Bahkan di rumah pun dia seperti terabaikan. Orang tuanya kaya raya. Mereka mempunyai surat kabar terkenal dan terbesar di kota Itsukaichi. Dan kakek neneknya pun adalah pejabat dewan kota Itsukaichi. Sebagai pengusaha, orang tuanya terlalu sibuk dengan bisnisnya sehingga Tsutomu kecil terabaikan, kurang perhatian, dan akhirnya karena iba sang kakek pun datang untuk memelihara Tsutomu. Tsutomu ini sebenarnya anak cerdas, dia sempat berprestasi waktu dia SMA. Tapi kemudian nilai-nilainya anjlok dan dia berada di ranking terbawah. Itu karena dia larut dengan komik-komik dan lebih fokus pada komik karangannya sendiri daripada mengerjakan tugas-tugas sekolah. Akhirnya dia gagal kuliah. Cita-citanya menjadi guru bahasa Inggris kandas. Dia malah mengambil kursus fotografi. Setamat kursus fotografi, Tsutomu sempat bekerja di satu tabloid milik teman keluarga, dan di situ dia membuat tabloid tersebut meraih untung sampai jutaan yen. Lalu dia berhenti bekerja pada umur 21 tahun dan kembali ke rumah orang tuanya dengan harapan keadaan di rumahnya sudah berubah. Tapi ternyata nggak ada yang berubah. Ayahnya tetap seorang workaholic dan lebih mementingkan bisnis daripada anak-anaknya. Ibunya memberikan materi-materi barang-barang mewah seperti mobil Nissan Langley sebagai ganti atau kompensasi dari bentuk kasih sayang yang gak pernah dia berikan kepada Tsutomu. Tapi semua itu gak membuat Tsutomu berbahagia. Adik-adiknya malah membenci dia. Tsutomu merasa kalau udah gak ada guna lagi hidup dan sempat terlintas di pikirannya untuk bunuh diri.
Pada bulan Mei 1988 saat Sutomo berusia 26 tahun, kakeknya, orang yang satu-satunya yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Sutomo, meninggal dunia. Ini membuat Sutomo terpukul dan depresi. Dia merasa nggak punya lagi tuntunan hidup. Tak mendapatkan dukungan dan perhatian lagi. Nggak ada sosok lagi tempat dia mengadu. Akhirnya dia sering mengurung diri. Sutomo sangat kehilangan kakeknya dan agar merasa tetap dekat dengan kakeknya, dia pun memakan abu daripada kakeknya. Dia juga merasa dengan memakan debu kakeknya itu, dia merasa bahwa itu bisa menahannya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tapi toh tetap saja terjadi insiden-insiden di rumahnya karena ulahnya. Suatu hari Sutomo sedang kedapatan sedang menonton adik perempuannya yang lagi mandi. Adiknya berteriak. Tapi Sutomo malah menyerang dan membenturkan kepala adiknya ke dinding. Ibunya melerai dan memarahi Sutomo dengan bilang, lebih baik kamu cari kerjaan daripada kamu tenggelam menghabiskan waktumu nontonin video-videomu itu. Akibatnya jadi seperti ini. Sutomo nggak terima dia dilarang ataupun dinasehati ibunya seperti itu, malah dia juga menyerang ibunya. 22 Agustus 1988, satu hari setelah Sutomo berulang tahun yang ke-26, pria itu berjalan-jalan keliling kota. Matanya tertuju pada seorang anak kecil perempuan berumur 4 tahun, bernama Mary Kono. Anak itu sedang berjalan sendirian menuju lapangan bermain anak-anak. Sutomo berhenti, lalu dia menghampiri anak itu. Diajak ngobrol, lalu kemudian dia menggandeng anak itu untuk masuk ke dalam mobil Nissan Langley-nya. Sutomo pun meluncur jauh dari tempat tersebut menuju ke hutan. Sampai di daerah hutan tersebut, Sutomo keluar mobil bersama Mary Kono dan mengajak anak kecil itu berjalan-jalan. Lalu setelah mereka lelah, mereka pun berhenti di satu pohon di bawah jembatan. Kemudian Mary berdehem atau bersin. Takut kalau ada yang mendengar suara anak kecil itu. Sutomo panik dan dia serta-merta langsung menekan tenggorokan anak itu sekuat-kuatnya sampai anak itu kehabisan napas dan tewas. Setelah tewas, dia meninggalkan Mary Kono begitu saja di tempat tersebut. Sementara di rumah Mary, orang tuanya panik karena sampai senja anak mereka yang kecil itu tak kunjung pulang. Mereka menelpon polisi. Pencarian pun dilakukan besar-besaran. Tak lama setelah hilangnya Mary Kono, ibunya menerima postcard dengan tulisan hati-hati ada orang jahat. Ibunya yang bernama Yuki membawa kartu pos itu ke polisi. Tapi polisi menyimpulkan kalau kartu pos itu hanyalah prank. Dan gak ada yang bisa digali dari situ. Kasus Mary Kono menjadi dingin. 3 Oktober 1988, 6 minggu setelah hilangnya Mary Kono, seorang bocah perempuan kembali hilang. Masami Yoshizawa berusia 7 tahun. Sutomo melihat gadis kecil ini berjalan sendirian setelah pulang sekolah. Dia menepi dan menghampiri Masami dan menawarkan tumpangan. Sutomo membawa Masami ke tempat di mana dia menghabisi Mary. Sutomo mencekik Masami, lalu dia melucuti pakaian gadis kecil itu dan melakukan aktivitas seks pada jasadnya. Setelah itu dia meninggalkan Masami tak jauh dari tempat di mana dia meninggalkan Mary Kono. 2 bulan kemudian, tanggal 12 Desember 1988, Sutomo beraksi kembali. Dia melihat Erika Namba, bocah perempuan berusia 4 tahun, berjalan sendirian dan dia berhasil membujuk gadis kecil itu masuk ke dalam mobilnya. Pada satu tempat parkir di kantor lingkungan alam dan remaja di Naguri, Sutomo menyuruh Erika untuk pindah ke kursi belakang. Di situ Erika dipaksa oleh Sutomo untuk membuka pakaiannya dan mulai memotret gadis kecil itu.
Karena lampu blitz yang menyala dari kamera Sutomo, ada satu mobil yang lewat yang hampir saja memergoki Sutomo. Hampir, tapi nggak kejadian. Sementara di mobil Erika nangis dan ini membuat Sutomo panik. Dia langsung mencekik Erika hingga tewas. Dan setelah tewas, dia mengambil kain spray dan membungkus Erika lalu ditaruh di dalam bagasi mobilnya. Sebelum membuang jasad Erika, Sutomo membuang pakaian Erika di semak-semak. Ketika dia kembali ke mobilnya dan mulai mau meluncur, tiba-tiba ban mobilnya slip, nggak bisa jalan, stuck. Lalu dia menyalakan lampu hazard. Kemudian dia pergi ke bagian belakang mobilnya dan membuka bagasinya, lalu mengangkat mayat Erika yang sudah dibungkus dengan kain spray dan membuangnya ke hutan. Waktu dia kembali ke mobil, sudah ada dua pria berdiri di dekat mobilnya dan menawarkan bantuan. Kemudian dia menerima bantuan tersebut. Mereka mengangkat ban mobil atau mobil Sutomo dari slipnya itu, dari tumpukan salju, dan setelah berhasil, Sutomo langsung saja meluncur, gak mengucapkan a, i, u, e, o, gak mengucapkan terima kasih kepada dua pria itu, dia langsung saja meluncur. Hari itu juga Erika Namba dilaporkan hilang dan keesokan harinya, Rumah Kantor Lingkungan Alam dan Remaja menemukan pakaian Erika di semak-semak. Sekarang polisi mulai semakin yakin kalau ini adalah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Karena dalam waktu yang berdekatan sudah hilang 3 anak-anak kecil perempuan tanpa bekas kecuali Erika. Penemuan baju Erika merupakan penuntun baru bagi polisi untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai tersebut. Mereka menelusuri daerah tersebut, daerah di mana ditemukannya baju-baju Erika, dan memang akhirnya jasad Erika ditemukan gak jauh dari baju-baju tersebut. Erika, gadis yang malang, diculik, dilecehkan, dibunuh lalu dibuang 50 km dari rumah Erika. Pengumuman polisi tentang penemuan jasad Erika ini mengejutkan dua pria. Dua pria tersebut adalah mereka yang menolong mengangkat mobil Sutomo ketika jeblos dalam tumpukan salju. Mereka langsung pergi ke kantor polisi dan menceritakan apa yang terjadi pada malam hari itu. Tapi sayang sekali mereka lupa jenis mobil Sutomo. Jadi Sutomo aman-aman saja. Mobil Nissan Langley-nya masih aman dari radar. Para orang-orang tua mulai ketakutan. Mereka sadar kalau masih ada pembunuh berantai anak-anak yang masih bebas berkeliaran. Sama dengan Ibu Mari, ibu dari Erika pun mendapatkan kartu pos. Yang kali ini isinya adalah batuk, tenggorokan, beristirahat, mati. Tahun 1989, tanggal 6 Januari, 6 bulan setelah Mari Kono mati, Shigeo Kono mendapatkan ada satu box berisikan barang-barang di dalamnya di depan pintu rumahnya. Di dalam box itu ada abu, tanah, tulang-tulang, 10 gigi susu, pakaian dalam, sandal, dan foto celana pendek. Juga ada tulisan pendek, mari, tulang-tulang, kremasi, pemeriksaan, pembuktian. Shigeo langsung melapor kepada polisi dan polisi mengatakan kalau 10 gigi susu yang ada di dalam box itu adalah bukan milik Mari. Sementara itu, Sutomo yang memantau kasus pembunuhan yang dia lakukan itu agak bingung juga, kok polisi ngomong kayak begitu ya. Kenapa polisi bilang bahwa itu bukan gigi-gigi Mari? Nah, karena itu dia menyurati polisi dan kantor berita atau koran milik keluarganya yang isinya seperti ini. Aku yang menaruh box berisikan sisa-sisa tubuh Mari di depan rumah Mari. Aku melakukan semuanya dari awal sampai selesai. Aku melihat preskon polisi yang menyatakan kalau sisa-sisa tubuh tersebut bukan tubuh Mari.
Aku juga melihat Ibunda Mari bilang kalau dia masih berharap Mari mungkin saja masih hidup. Karena itu tujuanku menulis surat ini agar Ibunda Mari berhenti menaruh harapan yang sia-sia. Sekali lagi aku katakan bahwa sisa-sisa tubuh itu adalah milik Mari. Tanggal 1 Juni, Sutomo kembali berjalan-jalan dengan mobil Nissan Langley-nya dan dia kembali mencari anak-anak untuk dijadikan korban. Dia pun menghentikan mobilnya di satu sekolah dasar dan dari kejauhan dia menontoni atau dia melihat anak-anak kecil yang sedang bermain di halaman sekolah. Lalu dia turun dari mobil dan berhasil meyakinkan seorang anak kecil untuk ikut pergi dengannya. Untung aja ada satu pria dewasa yang memergokinya. Dan dia langsung mengejar Sutomo. Tapi Sutomo kabur sekenceng-kencengnya. Gila nih Sutomo. Kejadian itu gak bikin dia kapok. Bahkan 5 hari kemudian dia mulai beraksi lagi. Dia mencari anak-anak lagi untuk dijadikan korban. Kali ini dia pergi ke Teluk Tokyo. Di situ ada taman bermain dan di situ dia melihat satu bocah berusia 5 tahun bernama Ayaki Namato. Dia mendekati anak itu lalu menyuruh anak itu untuk berpose dan dia memotreti anak tersebut. Kemudian dia membujuk anak itu setelah beberapa kali cepretan foto, dia membujuk anak itu untuk masuk bersamanya ke dalam mobil. Anak itu senang-senang aja, dia mengikuti Sutomo untuk masuk ke dalam mobil. Lalu Sutomo memberikan anak kecil itu permen karet. Ketika tangannya Sutomo diulurkan untuk memberikan permen karet tersebut, lalu Aoki melihat ada yang aneh dengan tangan Sutomo. Lalu dia bilang, kok tangannya aneh, gak bagus kayak begitu. Wah, Sutomo marah. Dia gak suka dengan ucapan anak tersebut. Lalu dia cekek anak itu dengan bilang, ini yang pantas didapatkan oleh seorang anak kecil yang berkata gak sopan terhadap saya. Aoki Namato tewas. Lalu Sutomo mengambil spray yang sudah memang dia persiapkan yang ada di dalam mobilnya itu dan membungkus mayat Namato. Setelah dibungkus, dimasukkan ke dalam bagasi. Dia nggak buang ke hutan kali ini. Dia bawa pulang ke rumahnya. Sementara dia tinggal itu bersebelahan dengan kakaknya. Tapi kakaknya tuh nggak tahu sama sekali kalau Sutomo pulang dengan mengangkat sesuatu bersamanya untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Sutomo mulai melakukan ritualnya, yaitu memotret mayat dari Namato, kemudian membuka bajunya, lalu melakukan aktivitas seksual dengan jasad anak kecil tersebut. Setelah puas dengan apa yang dia lakukan, Sutomo kembali membungkus mayat gadis kecil itu dengan kain spray dan disimpan di dalam lemari pakaiannya. Setelah 5 hari mulai tercium bau busuk, lalu Sutomo mengeluarkan mayat tersebut dan dia memotong kepala serta tangannya, lalu dia bakar di dekat hutan di belakang rumahnya. Dia juga sempat membakar bagian tubuh yang lain daripada Aoki untuk dia makan. Menurut keterangan polisi, Sutomo juga sempat meminum darah anak tersebut. Lalu dia membuang bagian dada Aoki, bagian torsonya Aoki itu di WC umum di sebuah pemakaman umum dan membuang sisa-sisa tubuh yang lain di hutan di belakang rumahnya. Tapi kemudian dia kembali lagi ke hutan karena dia takut kalau polisi akan menemukan sisa-sisa tubuh Aoki. Jadi dia kumpulkan apa yang dia bisa kumpulkan, semuanya dia ambil kembali, dia angkut kembali, dia bawa lagi ke dalam rumahnya, lalu dia bakar termasuk spray yang membungkus mayat tersebut. Jadi semuanya dia bakar untuk menghilangkan jejak. 7 minggu kemudian Sutomo beraksi kembali. Kali ini dia pergi ke taman dan dia menemukan ada 2 kakak adik ya. Lalu dia bilang sama kakak yang lebih tua ini, dia bilang kamu tunggu di sini ya. Sementara itu dia membawa adiknya yang lebih kecil itu pergi menjauhi taman tersebut. Melihat hal tersebut, si kakak ini pergi mencari orang tuanya lalu menceritakan semuanya kepada orang tuanya.
Lalu kemudian orang tuanya menyusul pergi ke taman dan mencari anaknya yang kecil, dan betul saja dia menemukan anaknya itu bersama dengan Sutomo yang sedang memotreti bagian tubuh daripada anaknya yang kecil itu. Wah, si orang tua ini kesal, dia pergi mendapati Sutomo, tapi Sutomo kembali lagi, dia kabur sekenceng-kencengnya dan dia berhasil melarikan diri. Ketika senja, Sutomo kembali ke taman untuk mengambil mobilnya, namun yang dia dapatkan adalah satu kompi polisi yang sedang menunggu di dekat mobilnya. Sutomo Miyazaki, si pembunuh serial anak-anak kecil, pedofil, nekrofil, kanibal, akhirnya ditangkap polisi dan dia mengakui semua perbuatannya. Pengadilan berjalan cukup lama, yaitu 7 tahun, dan ayahnya sama sekali nggak mau menyediakan pengacara untuk Sutomo. Ayahnya bunuh diri setelah dia tahu bahwa pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada Sutomo. Baiklah teman, sampai di sini cerita ini kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti kisah ini sampai dengan selesai. Dan sekali lagi saya mohon subscribe bagi Anda yang belum subscribe, silahkan share, komen, dan bagikan ini ke handai tolan, ke teman-teman, bantu agar channel saya ini bisa lebih berkembang lagi. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di kisah-kisah yang lain. I love you all, bye. Mwah.